Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk. Kita masuk ke dulu, baiklah. Sebelumnya kamu ada tujuan apa di sini? Di sini saya bertujuan untuk menanyakan Campur megit. Baik, sebelumnya apakah Anda kenal dengan saya? belum, Bu. Alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rada Mata Putri. Alamat saya tepat, dan saya adalah mahasiswi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Padang. Nah, selanjutnya dipersilakan kepada Nanda untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan nama saya Rika Rika, BK 18259. Di sini saya selaku mahasiswi STG Azkia Padang. Ya, baiklah. Sebelumnya Ananda bertujuan ke sini untuk apa? Tujuan saya di sini untuk menanyakan hal seperti di sini kan saya punya masalah, yaitu tentang masalah dalam memilih jurusan. Baiklah, sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu bimbingan dan konseling dan struktur lainnya. Baiklah, sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu bimbingan dan konseling serta penstrukturan dalam bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling ini adalah suatu interaksi antara konselor dengan konseli untuk memecahkan suatu permasalahan yang dialami oleh konseli. Nah, di bimbingan dan konseling yaitu terdapat 3 azas. Yang pertama, azas keterbukaan, yang kedua azas kerahasiaan, yang ketiga azas kesukarelaan. Nah, di sini azas kesukarelaan yaitu Ananda diminta untuk sukarela datang di proses konseling saat ini. Yang kedua azas keterbukaan, nantinya Ananda diminta untuk terbuka menyampaikan permasalahan yang Ananda alami. Nah, yang ketiga azas kerahasiaan, di mana data-data Ananda nantinya akan dirahasiakan serahasia mungkin dari orang lain. Nah, dan tujuan dari bimbingan konseling ini yaitu untuk memecahkan suatu permasalahan yang dialami konseli. Dan bentuk atau tata cara proses konseling ini yaitu seperti sekarang ini, face to face. Dan saya rasa apakah Nanda sudah paham? Sepanjang yang Ibu perjelaskan tadi, saya sudah paham. Baiklah, kalau begitu langsung saja apa permasalahan yang Ananda alami saat ini? Baiklah, permasalahan saya yang saya alami saat ini yaitu tentang jurusan tadi. Di sini saya mengalami di semester 5 ini, saya itu merasa kan dulu saya pernah tidak setuju dengan jurusan saya. Jadi dikarenakan kehendak orang tua, maka saya ikuti kata orang tua saya. Jadi dalam semester 5 ini saya mengalami penyesalan lah gitu dalam memilih jurusan itu tadi. Baik, sebelumnya sekarang jurusan Ananda apa nih? Sekarang jurusan saya PGSD, tapi dulu saya ingin jurusan kedokteran. Jadi Ananda tidak menginginkan PGSD, sedangkan Ananda ingin kedokteran. Nah, sepanjang Ananda jalankan kuliah Ananda, apa yang Ananda rasakan selama kuliah di PGSD? Yang saya rasakan pada jurusan PGSD itu saya rasa saya tidak sanggup untuk membuat siswa-siswa saya itu jadi semangat dan gembira untuk untuk dalam proses belajar mengajar, dan dalam pertemuan dosen itu juga saya
kurang setuju. Oh gitu. Jadi lantas bagaimana Ananda sampai bisa ke semester 5 ini? Karena kan dalam 1 tahun itu kan mempunyai 2 semester kan. Sekarang Ananda di semester 5. Apa yang membuat Ananda betah sampai saat ini? Membuat saya betah saat ini ya tadi dikarenakan apa kata-kata orang tua juga, yang selain itu ya kita jalani gitu. Jadi sebelum Anda memulai perkuliahan, apakah Anda sudah membicarakan hal tersebut ke orang tua Anda? Sebelumnya belum pernah saya sebut tentang apa tentang jurusan gitu, suka atau tidak sukanya, tapi nantinya takut orang tua saya kecewa lah gitu. Tapi sekarang saya jalani aja gitu. Oh, baiklah. Sebelumnya saya juga pernah merasakan hal yang sama dengan Ananda. Sekarang saya masih kuliah di jurusan bimbingan dan konseling. Sebelumnya saya tidak menyukai bimbingan dan konseling. Malahan saya berbalik seperti Ananda. Ananda tidak suka PGSD, sedangkan saya suka di bagian PGSD dan malah tidak suka dengan bimbingan dan konseling. Tetapi setelah saya menjalankan perkuliahan saya mulai nyaman dengan dunia bimbingan dan konseling ini. Dan saya juga sebelum memasuki dunia perkuliahan, saya juga membicarakan hal tersebut kepada orang tua saya. Dan orang tua saya juga menyetujui apa keinginan saya. Tapi dia menyarankan untuk mencoba terlebih dahulu kuliah yang saya jalani ini, yaitu bimbingan dan konseling. Nah, jadi untuk Ananda, sebelum memasuki tindak lanjut dari permasalahan Ananda ini, Ananda harus menanyakan terlebih dahulu kepada orang tua Ananda, seperti hanya dengan jurusan yang Ananda ini. Selanjutnya Ananda tanyakan ke orang tua. Jadi saran saya di sini lebih baik Ananda sebelum menindaklanjuti hal tersebut seperti memilih jurusan atau hal lainnya, sebaiknya Ananda bicarakan dulu terhadap orang tua Ananda. Baiklah, kalau itu saran dari ibu, saya mencoba dulu untuk menanyakan kepada orang tua saya lagi apakah diterima nantinya atau tidak. Baiklah Ananda, sebelum mengakhiri konseling kita, apa yang Ananda rasakan setelah melakukan proses konseling saat ini? Setelah yang ibu jelaskan tadi, saya merasa agak lega dari penjelasan dari ibu tadi. Sebelumnya saya juga pernah berpikir pikiran agak jelek-jelek ya gitu. Tapi setelah mendengar penjelasan tadi, saya agak lega dan juga tidak mau mengecewakan orang tua saya. Baiklah Ananda, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup itu saja yang saya tanyakan kepada ibu tadi. Baiklah, kita akhiri aja ya proses konseling kita saat ini. Kalau ada kesalahan dari ibu, mohon maaf.